Kan banyak aplikasi dari masyarakat kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan jihad itu dengan belakangan yang sudah lewat mungkin marak dulu adalah bom bunuh diri, Ustaz. Kemudian yang saat ini lagi terjadi di kondisi kita sayangkan sekali adalah dengan demonstrasi terhadap penguasa atau pemerintah atau menyuarakan aspirasi yang mereka katakan. Ini juga menjadi pendukung bagi mereka dengan alasan itu berlandasan kepada dalil yang datang dari agama kita, Ustaz. Satu contoh yang dibawakan oleh mereka dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, katanya terjemahnya seperti ini, Ustaz. Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin. Siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya. Dia juga tidak akan menemuiku di telaga. Katanya ini adalah hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Al-Hakim. Dan ini juga saya akan membantah dakwah yang notabene-nya di label Salafi, Ustaz, yang melarang berdemo atau melawan kepada pemerintah. Dan juga ungkapan ini juga lahir dari status dari mujahid keyboard, Ustaz, yang ada di media sosial. Kalau kezaliman itu bisa dihadapi hanya dengan berdoa saja, katanya Ustaz, niscaya Rasulullah itu kan doanya paling makbul, Ustaz. Betul. Tetapi Rasul kan berperang dan itu jauh lebih dahsyat, katanya Ustaz. Tidak bisa dengan berdoa saja, kita harus turun. Kita setuju itu. Kalau hanya cukup dengan berdoa, Nabi tak akan berjihad dia. Nah, Ustaz. Betul. Ini seperti apa, Ustaz? Cuman yang pertama harus dibetulkan dulu redaksi hadisnya tadi. Baik. Karena hadis sendiri apa istilahnya didistorsi. Tidak lengkap nukilannya. Baik. Jadi ketika hadis tak lengkap, tentu pemahaman kita kepadanya juga tak komplit. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dan sebagainya oleh Imam Ahmad, dan sanadnya sahih. Bahwa Nabi SAW mengatakan, isma'u hal tasma'al sami'atum sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alayya haudi. Kan hanya sampai di situ dinukil. Pada sambungannya masih ada wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim walam yusaddiqhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu wa waridun alayal haud. Ini redaksi jadi komplitnya. Redaksinya tidak sempurna, makanya pemahamannya juga tidak sempurna. Maka salah satu ciri ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, memotong-motong memotong-motong ayat, memotong-motong hadis, akhirnya pemahamannya timpang. Coba terjemahkan. Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis itu, ya, hadisnya kalau tidak salah dari Abu Umamah, dari Ka'ab bin Ujrah, ya. Dari Ka'ab bin Ujrah, dia menceritakan, kami pernah bersama Nabi SAW 9 orang, 5 dari kalangan Ajam, 4 dari kalangan Arab atau sebaliknya. Lalu Nabi SAW berkata, isma'u ama sami'tum, lalu menyebutkan hadis tadi. Dengarkan, kalian sudah dengar enggak? Sayakunu ba'di umara, akan ada setelahku amir-amir. Karena yang ada kan setelah Nabi kan khilafah, khalifah. Besok akan ada amir-amir, raja-raja, umara. Faman dakhala alaihim, siapa yang masuk kepada mereka, artinya masuk di lingkungan mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu membenarkan dusta-dusta mereka, kemudian wa'anahum ala zulmihim, dan membantu kezaliman mereka, membantu mereka berbuat zalim, falaisa minni, mereka tak termasuk golonganku, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Walaysa biwaridin alayya al-haud, orang ini di akhirat tak akan masuk atau tidak akan dapat minum dari telagaku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah,
Wa man lam yadkhul alaihim. Ini sambungannya. Siapa yang tidak masuk ke lingkungan mereka, walam yu'inhum ala walam yusaddiqhum fi bikadzim, dan tidak membenarkan dusta mereka. Walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu kezaliman mereka. Bahwa minni wa ana minhu. Ini orang masih golonganku dan aku masuk golongannya, dan akan dapat minum nanti di telagaku. Nah sekarang tuh pilih. Berarti redaksinya sedikit itu dibuang. Dibuang. Jadi akhirnya pemahamannya terpotong. Nah, padahal sebenarnya tanpa keterangan Nabi pun kita sudah jelas maknanya. Kan siapa yang masuk? Kalau antum tidak masuk, kena. tidak bisa. Makanya kan bahasanya kan provokatif tadi kan. Ini selalu disimpan dan tidak dibicarakan oleh orang-orang yang dalam tanda petik salafi dan sebagainya. Masyaallah kiram, hadis itu ada yang memang setiap hari jadi konsumsi orang. Ada hadis-hadis yang tidak setiap hari. Jadi kalau tidak terbaca, bukan berarti tidak dibaca, tapi belum dikeluarkan. Tapi karena antum sudah keluarkan, ya dikeluarkan. Nah, ternyata antum memotongnya. Nah, makanya sengaja kemarin tuh dalam pertanyaan semalam tidak jawab karena habis waktu tambah panjang dengan itu. Jadi hadisnya lengkapnya seperti kita bilang tadi. Jadi ada dua golongan ketika terdatangnya umara seperti itu, yang suka berdusta, yang suka berbuat zalim. Ada dua golongan. Golongan masuk lingkungan mereka, masuk jadi pejabatnya, jadi tentara, jadi sebagainya. Dan ya kalau masuk ikut membenarkan dustanya, ikut membantu dia berbuat zalim, ya tentu saja terancam bukan golongan Nabi SAW. Karena Nabi tidak suka berbuat zalim. Nabi juga melarang umatnya berdusta. Tapi siapa yang tidak masuk? Makanya para ulama ma'asyul kiram yang hidup seperti Imam Ahmad, hidup di masa umara yang zalim banyak, sampai beliau dipaksa dan sebagainya. Tapi apakah beliau dianggap orang yang ikut membantu zalimnya? Beliau justru korbannya. Ketika murid-muridnya mengajak untuk mendemonstrasikan kesalahan para umara, karena perkataannya dia dengar, beliau menolak. Kita dilarang melakukan itu. Kan beliau merupakan hadis di antara ulama-ulama yang ada ke hadis, bila ada nasihat yang mau disampaikan kepada orang yang berkuasa, pegang tangannya kemudian sampaikan dalam keadaan tidak diketahui orang. Lalu sebagian akan bantah, Ustadz, ini hanya sesuai untuk negara monarki. Kita negara republik, demokrasi. Akhi, di mana antum bisa membedakan itu bahwa Nabi hanya maksudnya di negara monarki saja? Ada dalilnya? Atau hanya tafsiran pribadi kita atau tafsiran kelompok sebagian ulama? Ya, yang namanya tafsiran bisa saja multi interpretasi. Ya, tapi yang diterapkan oleh a'immatul ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka tidak melakukannya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, jangankan untuk orang berkuasa, untuk pribadi, man nasahani bima baini wa bainahu faqad nasahani. Siapa yang menasihati antaraku dengan dia, maka dia benar-benar telah menasihatiku. Wa man nasahani amal malmala, siapa yang yang menasihatiku di depan orang ramai, faqad fadahani, dia sudah membuka aibku di depan orang ramai. Nah, terus antum akan menghujat lagi. Tidak ada ulama yang berani menyampaikan itu. Kayak itu ya? Tidak ada ulama. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah dihujat oleh orang seperti itu. Pernah dihujat bahwa ulama semua jadi umala. Mana umala itu jamak amil. Artinya jadi pesuruh jadi jongos-jongos pemerintah aja ulama semuanya. Kalau antum sudah mulai curiga dengan ulama, ini khas pertama orang-orang Khawarij, mencurigai para ulama. Cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Akhirnya mereka kalau tidak lagi percaya dengan kibar ulama, percaya kemana? Ke yang punya wawasan keagamaan,
bukan punya ilmu agama, wawasan keagamaan. Beda antara alim dengan mutsaqaf. Beda. Mutsaqaf itu sambil belajar ilmu keduniaan, nyambil dia belajar agama. Kalau ulama enggak. Belajar agamanya itu fokusnya, bahkan sampai lupa dia di urusan dunia. Lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, lupa dia mana dirham mana dinar, tidak bisa dia bedakan. Tapi ternyata hidup juga dia sampai mati kan. Ya, panjang juga umurnya rahimahullah ta'ala, tapi hasil karyanya awet sampai hari kiamat. Jadi Syekh jawab, apakah setiap kami menasihati pemimpin, harus kami umumkan pula? Kalau diumumkan sama saja dengan yang tadi. Nah, harus dipublish gitu. Harus dipublish. Kalau kami publish, dua kemungkinan kata beliau. Nah, kalau kami beritahukan ke khalayak, saya tanggal sekian, jam sekian, alhamdulillah berhasil bertemu dengan Raja Pahat misalnya. Lalu saya menyampaikan poin-poin berikut. 1, ini, 2, ini, 3, ini. Nah, tanggapan pasti tidak sama kata beliau. Yang pro, kalau dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, apa yang diusulkan oleh ulama, maka yang tidak suka ulama atau yang tidak suka pemerintah, dasar pemerintah lemah, disetir oleh orang-orang yang tidak tahu urusan pemerintahan birokrasi. Nah, itu alasannya. Bila tidak dituruti nasihat itu, kan tidak semua nasihat bisa kita turuti ya. Nah, bisa. Ya tidak bisa. Berapa banyak pemimpin kita, baik di negeri kita ini, di negeri lain, selalu kampanyenya memperbaiki keadaan, memperbaiki ekonomi, memperbaiki politik, stabilitas, ya kan? Tapi apakah semuanya bisa melakukan? Tidak. Awalnya dekat dengan ulama, habis itu menjadi intimidasi ulama. Itu biasa aja berubah. Karena apa? Kepentingan itu berubah-ubah terus. Makanya bila tidak dituruti oleh pemerintah nasihat yang disampaikan ulama tersebut, pasti akan ada lagi komentar, dasar pemerintah curang dan itu kan, datang pemerintah zalim, dan dinasihati oleh syekh berkali-kali tetap juga tidak menjadi baik. Makanya itulah sebabnya, itulah rahasianya kenapa harus disampaikan secara rahasia. Nah, sebenarnya masalahnya sekarang kita ikut petunjuk Nabi atau ikut hawa kita, ikut cara Nabi, metodologi, atau ikut teori dan pemikiran kita. Nabi tidak pernah beda-bedakan monarki, otoriter atau orang republik, pokoknya pemimpin katanya Nabi secara umum. Kecuali antum, saya tidak menganggap dia pemimpin saya, lain lagi. Hati-hati. Kalau antum menganggapnya bukan pemimpin antum, berarti antum yang radikal rupanya. Nah, kan ada yang berpendapat kan pemilu haram katanya. Terus antum bilang pemilu haram, kok demo halal? Pemilu kan produk demokrasi juga, demo juga produk demokrasi. Kok di sini diterima, di sana ditolak? Demo diterima karena produk demokrasi, pemilu ditolak karena antum dualisme. Jadi kembali kepada menimbang dengan timbangan, menakar dua tekanan, standar ganda. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian ketika dalam demokrasi, demo boleh, tapi jangan dipaksa. Karena demokrasi tidak boleh memaksa, kan itu? Sekarang kita demonstrasi, kan memaksa. Oleh itu ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ya, semoga Allah memaafkan kita semua. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah, tentu saja kita mendoakan mudah-mudahan semua kita diberikan Allah hidayah. Yang terlanjur salah dan keliru, pintu untuk kembali kepada yang benar itu selalu terbuka.
Taib. Dan kita doakan semoga Allah memaafkan dan memelihara saudara-saudara kita yang karena orang-orang yang melakukan pelanggaran, yang berdosa itu harus juga kita doakan. Doakan semoga Allah menyelamatkan mereka dan lindungi. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz.